Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ba'du. Fa insyaallah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Nubdatun fil Aqidatul Islamiyah karangan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wal imanu bil malaikati yuthmiru thamaratin jalilatan minha, dan beriman kepada malaikat memberikan beberapa faedah yang penting, di antaranya al-ula, yang pertama, al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi, itu mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuatannya serta kekuasaannya. Fa inna 'azamatal makhluqi tadullu 'ala 'azamatil khaliqi, karena sesungguhnya keagungan makhluk itu menunjukkan atas keagungan Khaliq, pencipta. Atsaniyah, yang kedua, syukrullahi ta'ala 'ala inayatihi bi bani adama haitsu wakkala min haula'il malaikati man yaqumu bihifdzihim wa kitabati a'malihim wa ghairi dzalika min masalihihim. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas penjagaannya terhadap Bani Adam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menugaskan dari mereka, yaitu para malaikat, yang bertugas terhadap penjagaan mereka, penjagaan terhadap Bani Adam, dan menulis amalan-amalan mereka, serta selain itu dari kebaikan-kebaikan mereka atau maslahat-maslahat mereka. Ats-tsalitsah, yang ketiga, mahabbatul malaikati ala ma qamu bihi min ibadatillahi ta'ala, kecintaan para malaikat atas apa yang mereka kerjakan dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ankara qaumun minaz zaighina kaunal malaikati ajsaman, dan sungguh kaum yang menyimpang telah mengingkari wujud malaikat sebagai jism. Wa qalu, dan mereka mengatakan, innahum ibaratun an quwal khairil al-kaminati. Innahum ibaratun an quwal khairi al-kaminati fil makhluqati. Yang mana mereka mengatakan sesungguhnya mereka, yaitu para malaikat, hanya sebuah istilah dari kekuatan yang baik yang terpendam di dalam makhluk. Wa hadza takdzibun li kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimina. Dan tentu ini kedustaan terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta ijma' kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan, sebagai rasul, yang mempunyai sayap 2, 3, dan 4. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau sekiranya kamu melihat jika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, mereka akan memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Kalau sekiranya kamu melihat ketika orang-orang zalim berada dalam sakratul maut dan malaikat memukul dengan tangan mereka sembari mengatakan, keluarkan diri kalian. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sehingga jika dihilangkan dari hati-hati mereka, qalu, maka mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan Rabb kalian? Qalu, mereka mengatakan al-haqqa, yang dikatakan Rabb ya adalah kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia maha tinggi dan maha besar serta maha besar. Wa qala fi ahlil jannati, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penduduk surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan para malaikat masuk atas mereka dari semua pintu sembari mengucapkan keselamatan atas kalian terhadap kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar, alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Wa fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu hamba, maka Allah memanggil Jibril. Inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu fayuhibbuhu Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah dia, maka Jibril pun mencintainya. Fayunadi Jibrilu fi ahli samai, maka Jibril memanggil penduduk langit. Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus samai thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ardi. Kemudian Jibril pun memanggil penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia, maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian diletakkan padanya penerimaan di bumi. Wa fihi aidan, dan di dalamnya juga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjid al-malaikatu yaktubuna al-awwal fal-awwal fa idza jalasa al-imam طول الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. Ya, apabila hari Jumat, kana ala kulli babin min abwabil masjid al malaikatu, setiap pintu dari pintu-pintu masjid terdapat malaikat, yang mana mereka mencatat yang pertama kemudian yang pertama. Apabila imam telah duduk, maka mereka pun menutup atau melipat lembaran catatan tersebut. Kemudian datang sembari mendengarkan zikir, yaitu khutbah. Wa hadhihi an-nusus sharihatun fi anna al-malaikata ajsamun la quwwa ma'nawiyyatun kama qala az-za'ighuna. Dan ini dan nas-nas ini merupakan sangat jelas. Dan nas-nas ini sangat jelas bahwasanya malaikat itu memiliki jisim, bukan hanya sekedar kekuatan maknawiyah sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok menyimpang.
wa ala muqtada hadhihi an-nususi ajma'al muslimun. Dan berdasarkan nas-nas ini kaum muslimin ijma' setelah sepakat. Mungkin demikian yang bisa kita bacakan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.